Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara daring video visual. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan, kita akan membahas tentang teks editorial. Apa sebenarnya teks editorial itu? Nah, sebelumnya kita lihat tujuan pembahasan kita bagaimana. Yang pertama, pengertian teks editorial. Kemudian fungsi teks editorial, kemudian struktur teks editorial, kemudian yang keempat kaidah dan ciri kebahasaan teks editorial, dan yang kelima tipe teks editorial. Kita mulai dari pengertian teks editorial. Di dalam media cetak, di dalam media ini sering disebut opini atau editorial. Jadi siapa yang menulis? Yang menulis adalah editor majalah tersebut. Editorial atau tajuk rencana. Ada yang mengatakan, ada yang menyebut di dalam medianya tajuk rencana, yaitu merupakan karangan argumentatif yang ditulis oleh redaktur. Jadi redaktur majalah tersebut yang berhak menulis, yang lain tidak. Ya, kalau yang ditulis oleh bukan redaktur namanya bukan editorial atau tajuk rencana. Ya. Apa yang ditulis yaitu tentang hal yang bersifat faktual atau aktual. Jadi berita-berita yang lagi viral pada saat itu, lagi panas, lagi hangat ya, pada saat diterbitkan majalah itu. Ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, dijelaskan bahwa editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar tersebut. Jadi pendapat editor atau pemimpin surat kabar tentang berita tersebut, tentang masalah yang lagi hangat tersebut itu apa. Nah, ini editorial. Nah, kemudian fungsinya apa? Mengapa perlu menulis editorial? Ya, yang pertama, menunjukkan solidaritas kepada masyarakat. Apa maksudnya? Ya, bahwa media tersebut ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mempunyai perhatian khusus terhadap masalah tersebut, masalah yang lagi hangat tersebut, masalah yang diberitakan tersebut, masalah yang menjadi tema berita pada saat itu. Ya. Yang kedua, menjelaskan kepada masyarakat mengenai peristiwa tertentu agar berita tersebut tidak sekedar menjadi isu, tetapi menjadi laporan peristiwa yang mempunyai bukti dan data yang akurat. Jadi agar kalau kita lihat jauh ke belakang, ke depan, nah, maka tujuannya adalah supaya masyarakat pembaca itu tidak termakan isu, tidak termakan hoak terhadap berita tersebut. Ya, maka ditegaskan di dalam editorial. Ya. Kemudian struktur teks editorial itu apa? Sering saya katakan bahwa apapun bentuk tulisan, apapun bentuk wacana, dapat kita bedakan menjadi tiga. Nah, yang pertama pembuka, isi, penutup. Nah, di dalam teks editorial ini ya, disebut dengan pembuka atau teras berita atau lead berita. Nah, kemudian di bagian isinya ya, disebut dengan pengembangan berita atau tubuh berita atau bodi berita. Ya, di dalam akhir beritanya disebut dengan penutup, ya, penutup berita. Ya, itu struktur dari teks editorial. Nah, apa lead atau pembuka atau teras berita itu? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan lead atau lead berita atau teras berita? Tergantung jenis-jenis beritanya.
Nah, ada who lead, yaitu teras berita yang dapat yang menceritakan siapa, siapa yang diberitakan itu. Nah, itu. Nah, contohnya, Kejaksaan Negeri Blora, Jawa Tengah menangani kampanye terselubung PKS Kabupaten Blora yang dilimpahkan kepolisian dan Blora Jumat pekan lalu, Jumat ini ya, maaf. Nah, jadi siapa? Ya, ini kemudian ini ada nama di situ. Ya, siapa yang diberitakan? Ya. Kemudian yang kedua, apa yang diberitakan? Ya. Juwana mentargetkan pembangunan fisik waduk, berarti pembangunan fisik waduk ini yang diberitakan. Ya. Yang ketiga, when lead, kapan berita itu terjadi? Sejak dibentuk pada tahun 2006, lembaga ini mengarah kepada waktu tertentu. Jadi memberitakan waktunya. Nah, kapan? Nah, yang keempat, where, di mana terjadi peristiwa itu. Nah, Kabupaten Lamongan, nah ini berarti tempatnya. Nah, itu. Why, mengapa? Gara-gara kebakaran di Depo Pelumpang, pasukan pertama plus dan pertama di Bandung kritis. Nah, ini. Mengapa? Nah, gara-gara ini. Nah, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi untuk mencegah kematian akibat bla 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 alasan. Jadi kalau kita membahas tentang berita, sering Pak Agus katakan kita berhadapan dengan 5W 1H atau yang kita kenal dengan adik Simba. Nah, adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, 5W 1H. Kemudian kontras lead, teras berita yang kontras. Ya. Satu lagi korban kebakaran insan milik di Indonesia terjadi. Daun telinga sebelah kiri Muhammad Rafi Espandi, siswa lagi Kecamatan Pajarakan Wonosobo hampir putus akibat dijewer gurunya. Kontras, diberikan kontras. Nah, berita semacam ini akan menimbulkan perpecahan pendapat antara pembaca yang satu dengan pembaca yang lain. Oleh sebab ini dikatakan dengan kontras. Nah, yang kedelapan, quotation lead atau berita kutipan. Jadi mengutip berita sebagai untuk mengawali berita, untuk mengawali berita yang lain. Nah, untuk mengawali tajuk rencana ini. Nah, itu. Ya, yang ke-9, question lead dengan pertanyaan. Ya. Teras berita yang diawali dengan kalimat tanya. Mengapa tidak ke lantai bawah lebih dulu? Nah, inilah konsep dasar rumah panggung. Nah, yang ke-10, description lead. Ya, yang berupa pemaparan dulu, memaparkan saja. Jadi memaparkan pula sesuai peluncuran bukunya yang berjudul Indonesia Unggul dan peresmian toko buku Gramedia di Indonesia. Presiden Bambang Yudhoyono berkesempatan mengunjungi teras Kompas di Serpol Grand Indonesia. Nah, jadi mendiskusikan, menceritakan dulu, memaparkan dulu ceritanya. Yang ke-11, naratif lead. Ya. Teras berita yang berupa narasi, cerita. Kalau tadi mendeskripsikan, nah ini menceritakan. Kalau menceritakan berarti ada alurnya. Keberadaan mangrove pesisir utara Gresik saat ini terancam punah. Mangrove tersebut tidak terurus dan tidak lebih dari 1% dari panjang Pantai Gresik, Jawa Timur. Mangrove sebagai, ada cerita di situ. Nah, saling bersambung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sehingga membentuk
alur tertentu, urutan tertentu. Ya. Yang ke-12, exclamation lead atau berita yang menjerit. Nah, ini diawali dengan jeritan. Tolong, tolong, 3 bocah yang tewas tenggelam saat berenang di bekas galian. Nah, jadi diawali dengan jeritan korban. Nah, beritanya itu ini namanya exclamation lead. Nah, jadi ada 12 macam, 13 ada 13, yang ke-13 associated press lead atau teras AP. Indonesia menyelenggarakan pemberian presiden secara bebas untuk pertama kali sejarah negeri ini. Nah, asosiasi, jadi asosiasi mana negara ini? Nah, diberitakan negaranya. Nah, yang ke-14, explosive lead, teras mengejutkan. Nah, teras ini merupakan berita yang umumnya digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang mengejutkan. Ya. Kemudian 15, epigram lead. Ya, teras ini merupakan teras berita yang memakai ungkapan. Jadi diawali dengan sebuah ungkapan, kemudian ungkapan tersebut menjadi jembatan untuk membahas peristiwa yang terjadi, untuk memberitakan peristiwa yang terjadi. Nah, ini dinamakan dengan epigram. Ya. Yang ke-16, summary lead, ya, teras ringkasan. Jadi diawali dengan sinopsis dulu, sinopsis beritanya, baru dijabarkan. Nah, ini yang dinamakan dengan summary lead. Yang ke-17, parodi atau menyindir. Ya, jadi diawali dengan kalimat yang menyindir. Negara kok dolanan. Nah, ini ya, sindiran, parodi. Bahkan ada sinisme di sini, ya, kepada elit politik. Ya. Yang kedua, yaitu pengembang atau tubuh berita. Di dalam pengembang atau tubuh berita, ini fungsinya untuk mengembangkan atau menjelaskan apa yang sudah dibahas di dalam lead berita. Ya, jadi jabaran apa yang sudah disampaikan dalam berita. Ya, isinya apa? Isinya tentang pendapat dari seorang editor, seorang pemimpin redaksi untuk berargumen terhadap permasalahan yang sudah terjadi. Ya. Sengaja diberikan pendapat yang kontras oleh editorial dengan harapan pembaca itu akan timbul persepsi yang berbeda terhadap pemahaman berita itu, sehingga berita itu menjadi hidup, menjadi menarik untuk dibicarakan. Ya. Nah, yang ketiga yaitu penutup, ya, atau disebut dengan kaki berita. Apa itu penutup atau kaki berita? Ya, merupakan akhir teks berisi penutup berita berupa simpulan atau solusi. Ya, jadi sama dengan jenis karangan yang lain, dalam editorial pun penutupnya berupa simpulan. Simpulannya di sini berupa penyelesaian masalah itu, ya, solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan itu, bukan solusi yang sudah final, tetapi solusi yang ditawarkan. Jadi diberikan pendapat yang kontras dulu, baru dibimbing untuk menyelesaikan adanya solusi. Ya, itu. Selain struktur di atas, teks editorial juga memiliki struktur seperti berikut. Ya, ada lead kepada berita, opini penulis, kemudian sanggahan keyakinan pihak oposisi secara langsung, kemudian alasan analogi asli lainnya, dan simpulan. Ya. Ya. Jadi tubuhnya dibagi menjadi ini, ada penulis beropini dulu, kemudian disanggah sendiri, ya,
kemudian dianalogikan. Ya, jadi dijabarkan lagi, ya, pengembang atau bagian tubuhnya dijabarkan lagi, ya, dipilah lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disampaikan oposisi dulu, ya, opini yang bersifat bertentangan dulu, kemudian sanggahan terakhir itu, jadi terjadi tanya jawab sendiri sebenarnya di sini. Ya, itu. Ya. Yang keempat, kaidah dan ciri kebahasaan teks editorial. Ya. Menggunakan bahasa yang mempengaruhi pembaca, ya, atau karena sifatnya berita maka persuasif, ya. Jadi bersifat persuasif. Jadi bahasa yang digunakan dengan tujuan mempengaruhi pembaca. Berpolitik bagi perempuan bukan hanya pilihan, namun harus didorong dan didukung sepenuh hati lewat kebijakan strategis. Seharusnya uang bagi perempuan harus diperlebar. Ruang bagi perempuan harus diperlebar, tidak sekedar 30%, namun harus sejajar dengan laki-laki. Ya. Jadi untuk mengaruhi pembaca supaya perempuan itu mempunyai hak yang sama di dalam berpolitik. Ya. Ya. Yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif. Efektif artinya singkat, padat, jelas, dan dapat dipahami dengan mudah. Ya. Kalimat efektif itu bisa terjadi apabila kalimat tersebut bisa dipahami dengan mudah. Apa yang dipikirkan oleh penulis dalam hal ini karena berita tertulis editorial, ya, itu sama persis dengan apa yang dipikirkan oleh pembaca. Jadi informasi langsung bisa terima. Nah, kalimat tidak efektif akan terjadi apabila berlebihan atau tumpang tindih. Jadi kalimatnya mengandung banyak pemahaman. Nah, tidak memiliki subjek. Kalimat yang tidak memiliki subjek ini akan menjadi kalimat yang rancu. Adanya kata depan yang tidak perlu. Ya. Ya, ini pemborosan kalimat, nah, tidak ekonomis. Nah, salah nalar. Kemudian kesalahan bentuk kata. Misalnya kata bawah, ya, yang mestinya ditulis membawa menjadi membawah. Ya. Kemudian pengaruh bahasa asing dan daerah. Ya, ini juga akan membentuk kalimat yang tidak efektif. Ya. Kemudian tipe editorial itu bagaimana? Ya. Ada pujian, ada memaparkan atau menginterpretasi, kemudian mengkritik dan mengajak. Jadi ada memuji, kemudian memikirkan, memaparkan. Nah, ada menguji, memaparkan atau menginterpretasi, kemudian ada mengkritik dan mengajak. Pada intinya ini, ya, unsur mengajak ini, persuasi. Kemudian apa yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan bisa diterima dengan jelas. Mohon maaf bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.